Postur APBD di Kabupaten Klaten menunjukkan persentase terbesar untuk gaji pegawai. Bagaimana tanggapan saudara dan bagaimana konsep saudara memperbaiki postur APBD agar berimbang? Tidak hanya untuk gaji saja, tetapi juga untuk pos yang lain. Terima kasih. Yaitu satu, program pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas kami agar masyarakat Klaten benar-benar maju, mandiri, dan sejahtera. Berdasarkan data masyarakat miskin di Kabupaten Klaten berkisar pada angka 179.500-an jiwa. Untuk itu kami akan melakukan program pertama, pemberian beasiswa bagi anak miskin. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bantuan pemugaran rumah tidak layak huni. Yang keempat, pemberdayaan desa mandiri. Dan yang kelima, peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya saya persilakan untuk Wakil Bupati saya. Masih ada 58 detik. Untuk APBD, kepercayaan rakyat pada pemerintahan sangat ditentukan oleh keterbukaan dalam pengelolaan anggaran APBD. Maka kami akan membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi APBD, dan kami juga akan membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah, yang bisa diketahui oleh publik. Karena APBD adalah uang rakyat, maka sepenuhnya uang rakyat tersebut akan diberikan seutuhnya kepada masyarakat Kabupaten Klaten. Matur nuwun. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini dan sejumlah orang lainnya yang diduga terkait kasus suap proyek pembangunan di Kabupaten Klaten. Pada Jumat pagi, penyidik KPK menyita sejumlah berkas dari kediaman Dinas Rumah Bupati Klaten Sri Hartini. Tidak hanya itu, KPK juga membawa sejumlah orang lainnya dan juga menyegel sejumlah kendaraan mewah yang terparkir di halaman rumah dinas Bupati Klaten, Jawa Tengah. Hingga petang ini belum ada keterangan resmi terkait operasi tangkap tangan dalam penyidikan kasus tertentu. Namun diduga kuat OTT ini terkait kasus suap dalam mutasi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku kaget dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Klaten Sri Hartini. KPK menangkap Sri Hartini dalam dugaan kasus suap mutasi jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten. Di sela acara serah terima jabatan baru di SKPD Pemprov Jawa Tengah, Ganjar sendiri mengaku operasi tangkap tangan tersebut merupakan pukulan telak bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kedua kalinya. Sebelumnya KPK juga melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kebumen yang hingga kini masih bergulir di KPK. Diduga kuat penangkapan ini terkait suap mutasi jabatan di wilayah pemerintah Kabupaten Klaten. Kalau itu terjadi, saya kira dua kali itu ya pukulan yang telak buat Jawa Tengah gitu ya. Di tengah Pemprov mendorong seperti itu terjadi. Akan segera saya kumpulkan semuanya. Enggak, kalau provinsi saya jamin. Kalau soal kewenangan di level kabupaten kota kan tentu mereka punya kebijakan sendiri-sendiri. Kalau yang provinsi saya jamin, maka kalau tidak saya yang ambil tindakan sendiri. Bahkan saya meminta kalau ada yang di provinsi seperti itu tolong di OTT segera. Saya yang minta itu. Tapi kalau sudah yang ada di sana ya kita hanya bisa menghimbau. Kalau kecuali kita dikasih kewenangan yang lebih tinggi untuk bisa mengatur mereka. Pimpinan Pusat PDI Perjuangan langsung memecat Bupati Klaten Sri Hartini pasca tertangkap tangan oleh KPK dalam dugaan kasus suap pembangunan di Klaten. PDI Perjuangan pun tidak akan memberikan bantuan hukum bagi Sri Hartini. Bersangkutan telah melanggar moralitas publik
telah melakukan perbuatan yang sangat tercela, memalukan bagi partai, dan untuk itu DPP memberikan sanksi pemecatan seketika dan tidak akan memberikan bantuan hukum apapun, karena DPP partai terus-menerus mengingatkan, hampir setiap bulan kami mengingatkan kepada seluruh jajaran struktural partai, legislatif dan eksekutif partai untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dan hari ini juga langsung kita keluarkan surat pemecatan dari yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum dan Sekjen. Ini sesuai dengan perintah dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun bagi anggota partai yang melakukan tindak pidana korupsi. KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor pemerintah Kabupaten Klaten menyusul tertangkapnya Bupati Sri Hartini dalam operasi tangkap tangan KPK pada pagi tadi. Informasi selengkapnya kami sudah bergabung bersama rekan kami Yunia Harsari langsung dari Klaten. Yunia, apakah ada informasi terkait dengan penggeledahan yang dilakukan KPK? Saat ini kami berada di kantor Bupati Klaten, Jawa Tengah, di mana pagi hari tadi penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan yang ada di kantor Bupati ini. Ruangan pertama yang digeledah ini adalah ruang kerja dari Bupati Klaten, Sri Hartini, dan juga ada 2 ruang lainnya yang digeledah dan kemudian disegel oleh penyidik KPK. Yang pertama ini adalah ruangan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan juga ruang kerja dari Kepala Bidang Mutasi. Sebelumnya KPK atau penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan di rumah dinas Sri Hartini yang ada di Jalan Pemuda, dan berdasarkan informasi yang kami peroleh ini ada 2 orang lainnya pejabat eselon 3 yang berada di rumah tersebut pada saat OTT berlangsung, dan meskipun hingga kini belum ada informasi atau rilis resmi dari KPK terkait dengan siapa saja pihak-pihak yang telah terjaring OTT pada pagi hari tadi, bukti-bukti apa saja yang sudah diamankan, dan juga lebih jauh terkait kasus apa sebenarnya yang menjerat dari Bupati Klaten Sri Hartini ini. Namun titik-titik penggeledahan yang tadi sudah dilakukan oleh penyidik KPK ini memberikan petunjuk menyusul adanya spekulasi kuat di sini di lingkaran Pemda Klaten terkait dengan OTT pagi hari tadi, di mana ini yang beredar adalah OTT terkait dengan pengisian puluhan jabatan lintas institusi yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan seperti yang terlihat di sini, ini memang ada sejumlah persiapan yang masih terus dilakukan sejak pagi hari tadi, karena memang malam nanti akan ada agenda pelantikan sekitar 800-an pejabat lintas institusi di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan jika kemudian memang Sri Hartini ini setelah 1 kali 24 jam penyidikan oleh pihak penyidik KPK ditetapkan sebagai tersangka, maka ini sebenarnya bisa dikatakan mencoreng demokrasi di Klaten, Jawa Tengah sendiri. Mengapa demikian? Karena memang sebelumnya, sebelum Sri Hartini, ada juga Bupati Klaten sebelumnya yakni Haryanto Wibowo yang juga merupakan suami dari Sri Hartini sudah ditangkap oleh KPK terkait dengan kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003-2004 senilai 4,7 miliar rupiah dan kasus penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah untuk perjalanan ke luar negeri. Dan Siti Hartini sendiri ini diketahui baru saja dilantik pada 17 Februari 2016 lalu yang merupakan hasil dari Pilkada serentak 2015 memenangkan pilkada dari 2 pasangan calon lainnya, dan kini baru genap 10 bulan ia menjabat sebagai Bupati Klaten, Jawa Tengah. Kini ia sudah terjaring KPK dalam OTT yang digelar hari ini. Demikian Zakia untuk saat ini pantauan kami dari kantor Bupati Klaten, Jawa Tengah. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunia Harsari atas informasinya, dan juga bergabung bersama kami dari Gedung KPK Jakarta sudah ada Amanda Dasrul di sana. Amanda, terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK kepada Bupati Klaten pada Jumat pagi tadi, adakah perkembangan terkini yang Anda dapatkan dari Gedung KPK di sana? Ya Zakia, hingga kini kami masih belum mendapatkan perkembangan terkini dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak KPK pada Jumat pagi tadi di kawasan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang ikut menahan atau menangkap dari operasi tangkap tangan ini juga ikut ditangkap Sri Hartini yang merupakan Bupati Kabupaten Klaten periode jabatan 2016-2021, dan hingga kini pun kami juga masih belum mendapatkan informasi lebih tepatnya terkait
siapa sajakah nama-nama lainnya yang juga ikut ditangkap oleh pihak KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Jumat pagi tadi, dan juga barang bukti apa sajakah yang ikut dibawa oleh pihak KPK dalam operasi tangkap tangan pada Jumat pagi ini. Dan dari kami juga mendapatkan informasi terkait dengan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak KPK pagi ini di kawasan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini, yang ikut menyeret Bupati Klaten Sri Hartini yang merupakan juga politisi Partai PDIP. Ini kemudian Partai PDI Perjuangan ini melakukan atau mengambil sikap dengan memecat Bupati Sri Hartini terkait dugaan kasus suap. Sri Hartini ini juga merupakan pengurus DPC dari Partai PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto pada Jumat siang ini, yang mana pemecatan Sri Hartini ini sudah tertuang dalam surat keputusan yang memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan Sri Hartini dari keanggotaan Partai PDI Perjuangan. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menambahkan Sri Hartini tidak akan mendapat bantuan hukum dari partai terkait dengan kasus yang menimpanya saat ini dengan adanya operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan Jumat pagi ini. Sri Hartini tadi ditangkap di Klaten dan rencananya akan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan juga saat ini KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak dilakukannya operasi tangkap tangan pada Jumat pagi tadi untuk menetapkan status dari orang-orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK Jumat pagi ini. Zakia. Amanda Dasrul, terima kasih atas informasinya, dan sebelumnya ada rekan Yunia Harsari. Terima kasih teman-teman.